Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat hadir di rumah Allah ini, di Masjid Da'watul Islamiyah ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala salah dan khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua peroleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kita mengulang-ulangi, melihat-lihat kajian-kajian kita, terutama kajian tentang ibadah kita. Mungkin dulu pernah belajar waktu kecil di madrasah atau di sekolah, mungkin juga lupa. Kini kita coba ulang-ulang. Jadi kita ngaji tidak yang sulit-sulit, ngaji yang ringan-ringan baik kan. Kita awali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, kata Rasul, ingat 3 perkara. Ingat 3 perkara kalau kata orang dulu, atau ingat 3 hal. Pertama yang perlu diingat-ingat itu adalah kematian. Ibu-ibu selalu ingat tak dengan kematian? Kapan ingatnya? Kalau nengok orang mati ya. Kalau nengok orang mati, ingat kematian. Apa lagi? Kalau lagi sakit, ingat mati. Apa lagi? Kalau lagi tak duit, kata Rasul itu sebentar saja kita mengingat kematian, sesaat saja kita mengingat kematian. Nah, itu lebih baik kita daripada sholat 40 rakaat. Nah, itu sedetik saja. Nah, jadi memang kita sulit untuk mengingat kematian. Sebab kalau orang ingat mati, paling tidak dia ingat apa yang akan dibawa bekal untuk mati. Nah, itu yang penting kan. Kalau kita lah ingat mati, kita akan mengingat bekal apa yang ingin kita bawa mati. Apakah amal-amal kita yang sudah sampai kini itulah cukup apa belum? Solat kita, apakah solat yang kita laksanakan selama ini apakah cukup untuk dinilai oleh Allah?
Karena pertama yang bakal dinilai Allah itu solat nanti. Yang pertama yang akan dicek nanti solat. Jadi itu yang pertama, ya. Kita diminta selalu ingat akan kematian, ya, supaya kita berbekal, ya, supaya kita memiliki bekal, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Kematian itu bukan soal saat kita menghadapi kematian saja, tetapi soal kita menghadapi kematian dan setelah itu. Karena setelah itu akan ada perhitungan-perhitungan. Nah, itu yang pertama kata Rasul. Yang kedua yang perlu diingat itu adalah nasihat. Nah, kita kan yang pernah bersama orang tua, maka kadang-kadang saya ingat nasihat orang tua, saya ingat nasihat guru, saya ingat nasihat kawan, saya ingat nasihat sianu. Ya, jadi memang kita perlu ingat nasihat-nasihat dari orang-orang, terutama dari orang tua kita. Dan ad-dinun nasihah, agama itu sendiri adalah nasihat bagi kita. Agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, agama Islam ini adalah nasihat. Artinya apa? Setiap ajaran agama ini adalah nasihat bagi kita, ya, setiap ajaran agama ini adalah nasihat. Maka kita selaku orang tua, selaku guru, selaku apa saja, banyak-banyak memberikan nasihat kepada diri sendirikah, kepada keluargakah, kepada orang lainkah, atau kepada siapapun. Walaupun pada saat kita ngasih nasihat mungkin tidak digubris orang, saat kita ngasih nasihat kepada anak kita cuek, ya, tidak didengarnya kayaknya, tapi suatu saat nanti dia akan ingat. Apalagi kalau sudah ketemu masalah. Kata orang tuanya, nak, ingat-ingat, nah, kalau berjalan kayak gini. Mungkin waktu itu tidak didengarinnya, tapi pas ketemu masalahnya, wah iya, kalau saya ngikuti nasihat mak saya kemarin, nasihat ayah saya kemarin, tidak macam kau jadinya. Itu. Jadi jangan pernah bosan kita ngasih nasihat, apalagi kita ngasih nasihat kepada anak-anak Gen Z, istilahnya anak-anak masa kini, ya Pak, apa ya, anak Gen Z namanya, ya Bu Mega ngasih nasihat kepada cucu-cucunya, itulah Gen Z. Zamannya lah jauh nian, beda itu, ya, lah jauh nian. Kalau nak dibawa cerita nasihat tu ke zaman dulu tidak masuk. Tapi jangan berhenti, ingatkan terus, nasihatkan cucu-cucu, nasihatkan anak-anak, nasihatkan kami ini yang ada saat ini, dan insyaallah nasihat itu akan bermanfaat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu diingat-ingat kata Rasul itu adalah pertolongan. Ingat pertolongan. Jangan kata orang tu ibarat nolong anjing terjepit. Apa istilahnya? Kayak nolong anjing terjepit, sudah ditolong awak digonggong. Tapi Pak Ibu yang saya hormati, yang namanya pertolongan itu harus diingat. Ya, ini kadang-kadang kata orang tu seperti tadi itulah, nolong anjing terjepit itu sudah ditolong. Maaf cakap lah, kalau tidak ditolong Ustadz Hasbul budak ni, ya, itu kan. Kalau tidak ditolong Ustadz Hasbul budak ni, tak cemano jadinya lah. Tapi sudah ditolong oleh Ustadz Hasbul, tak do rasa terima kasihnya, tak do diingat pun sedikit pun.
Ya, ya jangankan nak ke rumah, nyapu pun kalau ketemu dak lagi ya. Nanti kata orang itu kan. Ini dak bersyukur namanya ya. Artinya apa? Ingat-ingat siapalah ya Allah yang pernah nolong kita, ingatlah. Paling dak kalau kita ingat ya kirim, kalau dia dak ada lagi kirim Fatihah untuk dia. Apalagi orang tua kita pastilah banyak nolong kita. Keluarga kita pastilah banyak nolong kita. Itu diingat. Ingat artinya kita syukuri. Kalau sanggup kita balas, sudah ditolong ya kita balas pertolongan itu. Saya masih insya Allah masih punya catatan waktu ngaji di pondok dulu. Ingat saya ada yang ngasih sumbangan apa sedekah kata lo kan. Ada yang 100 rupiah, ada yang 25 rupiah, ada yang 75 rupiah. Waktu itu kan masih berarti lah duit 100 ribu kan. Itu saya catat semua, saya rekam, saya ingat orang tuh. Makanya sering saya kirim Fatihah untuk orang-orang ini ya, orang yang pernah membantu, orang yang pernah nolong. Apalagi pertolongan itu pertolongan yang besar untuk selalu kita ingat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi pertolongan dari Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kata Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan menolong hambanya yang menolong saudaranya. Jadi kalau kita nolong keluarga kita, nolong saudara-saudara kita, Allah pasti akan nolong kita. Jadi ingat 3, ingat kematian, ingat nasihat, ingat pertolongan ya. Baik, kita lanjutkan dengan pengajian fikih kita. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Jadi ada syaratnya seseorang itu diwajibkan sholat. Tidak segala manusia yang ada di bumi ini wajib sholat. Ada syarat-syaratnya. Apakah kita memenuhi syarat itu? Nah, jika memenuhi itu wajib bagi kita untuk sholat. Pertama, syarat wajib sholat itu dia beragama Islam. Nah, itu yang pasti itu. Yang wajib sholat itu agamanya harus agama Islam. Di luar Islam dia tidak wajib sholat ya. Kalau dia bukan orang Islam, dia tidak wajib sholat. Al-Quran surah Al-Muddatsir ayat 42-43 itu Allah tegaskan, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan banyaknya orang-orang masuk ke dalam neraka saqar? Kata Allah dalam Al-Quran itu, ngapa banyaknya orang ini masuk neraka saqar itu? Qalu, kata Allah dalam Al-Quran itu, lam naku minal musallin. Yang menyebabkan banyak orang masuk neraka saqar itu, kebanyakan dari mereka itu tidak melaksanakan sholat. Jadi hati-hati, kalau kita sudah memiliki keyakinan dan beragama Islam, wajib hukumnya kita tidak sholat. Kalau tidak sholat, neraka saqar lah tempat kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu orang kafir, orang non muslim, ketika dia berikrar masuk Islam ya, ketika dia berikrar masuk Islam, baru dia diwajibkan untuk sholat, dan tidak diwajibkan mengqadha sholat-sholat yang sebelumnya. Umpamanya dia masuk Islam di umur 40 tahun, ada dari 15 tahun ke 40 tahun itu berapa tahun itu? Nah, dari umur-umur itu
dari sejak umur diwajibkan dia sholat itu, dia tidak wajib mengqadha sholatnya, termasuk puasa, termasuk ibadah lainnya. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW, al-Islam yahdimu ma kana qablahu. Orang yang masuk Islam itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya. Jadi yang kewajiban yang sebelum itu, dosa-dosa sebelumnya itu dianggap dado. Makanya ketika orang berikrar masuk Islam, hakikatnya dia suci, hakikatnya dia bersih. Andaikan pada saat itu dia meninggal dalam keadaan suci, sedang syahid. Kan ada cerita orang yang masuk surga padahal dia sudah membunuh 99 orang, ya. Ketika sudah membunuh 99 orang itu, dia niat nak taubat, ya, dia taubat, ya, dia tanya dengan salah seorang guru, ya, kata guru tu, kau kok tak bakal diampuni Tuhan, katanya, 99 kan. Udahlah kalau gitu tambah sekot lagi. Jadi 100. Alam bunuh 100 orang, tapi dia masih kepingin juga untuk tobat. Akhirnya menemukan seorang guru, harus ketemu dengan salah seorang guru. Belum sampai ke tempat guru itu dia meninggal, dan dia dinyatakan taubatnya diterima dan dosa-dosa sebelumnya diampuni. Tapi tidak pula kayak gitu, ya. Jangan pula punya niat kayak gitu, benar, ya. Nah, itu yang pertama. Syarat wajib pertama itu dia beragama Islam, ya, dia beragama Islam. Syarat yang kedua, seorang itu wajib sholat itu apabila dia suci dari haid dan nifas. Nah, ini untuk perempuan, ya. Laki-laki tidak ada haid, perempuan dan laki-laki tidak ada nifas. Jadi apabila dia suci dari haid dan nifas, dia wajib sholat. Apabila dalam keadaan haid dan nifas, dia tidak wajib sholat. Nah, cuman kemarin kan kita sudah jelaskan berapa hari kita itu haid, berapa hari orang itu nifas. Nah, itu sudah kita jelaskan di kajian kita sebelumnya. Tidak mungkinlah haid itu sampai 2 bulan, ya, atau haid itu sepanjang bulan, ya. Kalau lewat waktunya, kalau masih keluarga, itu bukan darah haid namanya, tapi darah penyakit, ya. Maka tetap wajib sholat, ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, orang itu wajib sholat kalau dia berakal, artinya dia normal, tidak sakit jiwa. Nah, itulah tidak sakit jiwa. Kalau dia sakit jiwa, tidak wajib lagi sholat. Apa tanda sakit jiwa itu? Tidak tahu lagi mana waktu sholat, mana waktu zuhur, mana waktu asar, mana waktu maghrib. Itu tidak tahu lagi, itu ada wajib sholat. Termasuk orang yang pikun, ya, orang yang lah pikun, gitu, ya. Pikun. Ibu nak sholat apa? Nak sholat asar, padahal baru zuhur, ya. Ibu apa? Nak berbuka, padahal baru jam 10 pagi, katanya nak berbuka, ya. Itu ya. Berarti kalau yang sudah kayak gitu, tidak wajib lagi sholat. Makanya kata Rasul dalam hadisnya itu, rufi'al qalam an thalasin, diangkat catat pena itu dari 3 orang, artinya tidak dicatat sebagai dosa. Yang
Maka rufi'al qalam itu artinya malaikat itu tuh tidak gunakan penanya, kira-kira gitulah. 3 orang siapa? Anis sobiyyi hatta yablugha, dari anak-anak sampai dia balik. Itu yang pertama. Kalau dia lagi anak-anak, tidak ada kewajiban untuk sholat. Yang kedua, anin naim hatta yastayqiz, orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, kalau ibu tidak mau kena wajib sholat, tidur terus. Tidur bela, tidak ada wajib sholat, ya. Tidak jago-jago, ya. Anin naim hatta yastayqizu. Nah, kemudian anil majnun hatta yafiqu, dari orang yang gila sampai dia sembuh dari gilonya. Jadi selama dia gila tu dia dah wajib sholat. Jadi tadi salah satu syaratnya itu berakal, arti akalnya sehat. Akalnya sehat. Kalau akalnya sakit, dia dah wajib sholat, ya. Nah, kemudian yang keempat, baligh. Baligh itu cukup umur. Nah, jadi dia sudah sampai umur. Ditandai, ada tandanya kalau sudah cukup umur itu. Kalau dari segi umur apanya kan ketentuan umurnya itu dia apabila sudah masuk umur 15 tahun. Itu pada umumnya laki-laki umur 15 tahun. Tapi kondisi sekarang perempuanlah terutamanya, kadang-kadang sebelum 15 tahun tandanya sudah ada. Apa tandanya? Kalau laki-laki apabila dia keluar mani, keluar air seni, atau dia mimpi basah kalau kata orang gini itu kan. Nah, kalau perempuan, kalau dia sudah keluar haid, kadang-kadang anak sekarang karena dia subur, ya, umur 12 tahun dia sudah haid. Umur berapa sekarang Ustaz? Ustaz itu banyak 11 sudah ada yang haid. Maka sudah wajib, apabila sudah kena haid anak perempuan itu sudah wajib. Jangan nunggu 15 tahun. Nah, ini kan baru haid dikit, ada dikit, tidak ada haid dikit. Asal haid dia sudah, asal sudah terkena haid. Nah, itu untuk ketahui kepada anak cucu kita, asal sudah kena haid dia, artinya dia sudah baligh dan sudah wajib untuk sholat. Maka Rasul memerintahkan murus sabiyyu bis shalah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha, kata Rasulullah SAW. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat apabila sudah berumur 7 tahun. Jadi 7 tahun sudah diperintahkan gitu anak-anak kita untuk sholat. Wa iza balagha 10 sinin, soalnya kalau sudah sampai 10 tahun dia dak juga sholat, masih lalai dengan sholat, fadribuhu 'alaiha, boleh kita mukul. Mukul, kau dak sholat pukul. Pukul dalam rangka mendidik, ya, dalam rangka mendidik, boleh kita mukul. Bahkan anak-anak yang sudah umur 10 tahun itu, kata Rasul juga dalam tambahan hadis itu, wa farriqu bainahum fil madaji. Nah, kalau sudah umur 10 tahun itu pisahkan juga tempat tidurnya. Tidak boleh lagi laki-laki perempuan anak yang umur 10 tahun itu berada di dalam satu kamar. Kalau bisa dia pisahkan tempat tidurnya, ya. Kalaupun apa nanti satu kamar cuma ada kamar sekolah, ya tetap harus dipisahkan di sebelah sana. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat yang keempat tadi, apabila dia sudah cukup
cukup umur apabila dia sudah baligh. Kemudian ini sebenarnya cuma sampai segitu, tapi ada tambahan lain, ada 3 tambahan. Kalau di kitab fikih kita ada tiga itu, tapi ada tambahan yang kelima itu wajib seseorang itu, syarat wajib sholat itu kalau telah sampai dakwah atau ajaran Rasulullah kepadanya. Artinya kalau dia di daerah dia itu memang belum sampai ajaran Islam, ya tidak sampai ajaran Islam, dia tidak wajib sholat. Umpamanya di pedalaman ya, di daerah pedalaman kan, daerah pedalaman umpamanya yang sulit dijangkau oleh orang, ya, tidak sampai dakwah Islam, ajaran Islam ini tidak sampai, maka dia tidak wajib. Makanya ada kewajiban Ustadz sebenarnya bagi pemerintah, bagi majelis ulama untuk mendeteksi orang-orang yang di pedalaman-pedalaman itu untuk diperkenalkan dengan ajaran Islam ini, ya. Nah, kalau ada tuh nanti orang lain. Nah, makanya sekarang nih yang istilahnya tuh ajakan ke agama-agama lain itu banyak ditujukan ke orang-orang yang di pedalaman-pedalaman itu yang belum beragama, gitu kan. Nah, yang penting didakwahkan. Makanya Ustadz Abdul Somad itu rutin itu, beliau masuk ke pedalaman-pedalaman itu bersama timnya untuk mendakwahkan agama ini kepada suku-suku terdalam itu, ya, diperkenalkan dengan ajaran Islam. Jadi kalau belum sampai tidak wajib, tapi kalau sudah sampai lado yang mendakwahkan sudah beragama Islam dia, maka wajib dia sholat. Berikutnya melihat dan mendengar. Nah, kalau penglihatannya bagus, pendengarannya bagus, tetap pasti diwajibkan sholat. Tapi kalau sejak lahir penglihatannya tidak elok, pendengarannya tidak elok, sehingga kesulitan untuk mendapatkan pemahaman dengan ajaran agama ini, maka tidak masuk syarat dia wajib sholat. Tapi sekarang ini kan tidak bisa lagi, sudah ada teknologinya, sudah ada metodenya untuk mengajar orang-orang yang terkendala dengan penglihatan dan pendengaran itu. Artinya kewajiban itu akan tetap datang kepada orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, seperti yang tadi, wajib sholat itu kalau orang itu terbangun atau jago, ya. Kalau dia tidur sepanjang waktu, dia tidak wajib sholat. Seperti apa tuh yang tidur berapa tahun tuh? Ashabul Kahfi itu, yang tidur 309 tahun itu, selama dia tidur itu tidak wajib sholat. Ada tidak orang tidur berhari-hari ini? Ada tidak? Pernah? Tidak ada lagi, ya. Ya, artinya apa? Kalau dia tidur tidak ada kewajiban sholat. Pokoknya dia tidur, tidak ada yang bangunin, dengan syarat tidak ada yang bangunin. Tapi kalau sudah dibangunin, kaget dulu, itu tuh salah dia, ya. Tetap wajib dia, tetap berdosa dia, ya. Saat dia tidur dia tidak wajib sholat. Kapan wajibnya? Apabila dia bangun. Apabila dia bangun dari tidurnya. Nah, itu syarat wajib sholat. Kalau syarat-syarat itu terpenuhi, maka wajib hukumnya kita melaksanakan sholat. Itu kira-kira yang dapat disampaikan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan.